Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widati dengan NIM 85831027, Prodi S1 PG PAUD. Saya berasal dari UPBJJ Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial online ketiga mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemikiran filosofis pendidikan Indonesia menghadapi ombak digitalisasi. Sebelum melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya arti pilar dalam pendidikan? Pilar adalah dasar atau tiang penguat yang menjadi fondasi sistem pendidikan nasional, seperti tiang yang menopang bangunan. Pilar pendidikan menjaga agar sistem tetap kokoh dan terarah. Pilar sangat penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan. Dengan pilar yang kuat, pendidikan dapat berkembang dengan baik dan menghasilkan generasi yang berkarakter. Tanpa pilar yang kokoh, sistem pendidikan kita akan roboh saat dihantam arus zaman. Di Indonesia, pilar utama itu berakar pada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mewariskan 3 prinsip yang kita kenal sebagai trilogi pendidikan. Pertama, Ingarso Sang Tulodo. Di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi anak didik dalam sikap dan perilaku. Guru bukan sekedar jembatan ilmu, tapi ia merupakan kompas moral. Kedua, Ing Madya Mangun Karso. Di tengah membangun semangat. Guru berada di antara murid untuk memotivasi dan membangkitkan kemauan belajar. Pendidikan harus menghidupkan ruang diskusi, bukan mendikte. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan motivasi kepada anak untuk berkembang mandiri. Sebagai pendidik di Taman Kanak-kanak, saya berperan mendampingi anak dengan penuh kasih, memberi semangat saat anak mencoba hal baru, dan mendorong kemandirian mereka. Isu kontemporer dalam pendidikan nasional antara lain perkembangan teknologi dan pembelajaran daring yang pesat, tantangan literasi digital bagi pendidik dan peserta didik, pembentukan karakter anak dalam era digital, peran guru yang semakin kompleks di tengah perubahan zaman. Lantas, bagaimana relevansinya di era digital saat ini? Mari kita analisis tantangan aktualnya. Di era pembelajaran daring dan melimpahnya kecerdasan buatan atau yang saat ini disebut AI, peran Ingarso Sang Tulodo menghadapi tantangan berat. Guru menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang sehat dan bijak bagi anak-anak. Saat guru digantikan oleh layar, bagaimana keteladanan karakter akan ditransfer? Faktanya, literasi digital kita masih tumpang. Maraknya cyberbullying dan penurunan sopan santun digital pada peserta didik menunjukkan hilangnya teladan di ruang cyber. Ing Madya Mangun Karso. Guru aktif membangun semangat antusiasme belajar daring dengan kreativitas. Dan Tutwuri Handayani. Guru memberi dukungan dan motivasi di balik layar, mendampingi anak belajar online dengan penuh kehangatan. Nah, di sisi lain, era digital membuka peluang besar bagi Ing Madya Mangun Karso dan Tutwuri Handayani. Platform digital seperti Google Classroom atau Merdeka Belajar seharusnya tidak digunakan untuk memindahkan metode ceramah konvensional ke aplikasi Zoom. Guru harus memanfaatkan teknologi ini untuk memicu kolaborasi dan memberikan kebebasan bagi siswa mengeksplorasi sumber belajar global secara mandiri sesuai minat mereka. Beberapa tantangan utama dalam penerapan pilar pendidikan di
pendidikan anak usia dini. Keterbatasan akses teknologi di beberapa daerah. Di sini masih terlihat cukup besar. Kesiapan guru PAUD dalam literasi digital, di mana saat ini guru PAUD rata-rata masih berlatar belakang pendidikan SMA. Menyeimbangkan penggunaan gadget dan pembelajaran bermain. Tidak semua pendidik di PAUD pandai menggunakan gadget, apalagi untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran. Resiko kurangnya interaksi sosial jika pembelajaran daring berlebihan. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi pedoman moral dan pedagogis yang sangat relevan hingga saat ini. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan kuat bagi adaptasi pendidikan di era digital tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Melalui penerapan pilar ini sejak dini, karakter peserta didik dapat diperkuat dengan fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan. Sebagai refleksi, isu kontemporer seperti krisis karakter dan komersialisasi pendidikan saat ini terjadi karena kita seringkali melihat teknologi sebagai tujuan, bukan alat. Pilar Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa secanggih apapun teknologinya, manusia tetaplah pusatnya. Pendidikan nasional saat ini dapat diselamatkan jika kita mengintegrasikan teknologi untuk memperkuat kemanusiaan dan kebudayaan, bukan menggerusnya. Guru di era digital bukan lagi satu-satunya sumber tahu, melainkan fasilitator keselamatan dan kebahagiaan belajar siswa. Mari kita jadikan pilar ini bukan sekedar hafalan semboyan, tapi jangkar tindakan di ruang-ruang kelas digital kita. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.